semuanya, ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Epistel Minggu tanggal 1 September 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Matius 15 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Tema khotbah kita berpegang pada perintah Tuhan. Di dalam firman ini kita melihat terjadi dialog antara Yesus dengan orang Farisi dan juga ahli Taurat. Tentu bahwa perdebatan itu adalah karena mereka melihat bahwa murid-murid Yesus melanggar adat istiadat mereka, melanggar kebiasaan yang terjadi pada saat itu di tempat itu. Sehingga ketika mereka melihat itu, mereka datang dan menjumpai Yesus serta mengatakan sesuatu kepada Yesus bahwa murid-muridnya telah melanggar adat istiadat mereka. Saudara-saudara, dalam perdebatan itu, dalam dialog itu, Yesus menegur mereka supaya pikirannya terbuka, supaya pikirannya tidak dangkal, supaya mereka juga dapat introspeksi diri dan tidak hanya melihat kesalahan orang lain sesuai dengan adat istiadat mereka. Mengapa Yesus menyangkal mereka? Karena memang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu mereka hidup munafik. Mereka sering memberitakan firman Allah, bahkan mereka menyampaikan firman-firman Allah, tetapi bahwa mereka tidak dapat melakukan firman Allah. Mereka tidak sebagai pelaku firman Tuhan. Jadi seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu untuk dilakukan oleh orang lain dan tidak untuk mereka. Seolah-olah ketika mereka menyampaikan firman Tuhan bahwa hal itu seolah-olah untuk orang lain dan bukan untuk diri. Padahal seharusnya sebelum memberitakan firman itu bahwa yang memberitakan firman itu harus terlebih dahulu melakukannya, memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Saudara-saudara, persoalannya adalah hanya sepele, masalah mencuci tangan sebelum makan. Karena bagi mereka pada saat itu tolak ukur kesalehan adalah masalah makan, bahwa setiap orang harus mencuci tangan dulu. Itu adalah tolak ukur kesalehan pada saat itu tentang makanan tentang kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga ketika mereka melihat bahwa para murid tidak cuci tangan sebelum makan, langsung mereka berontak kepada Yesus. Langsung mereka datang kepada Yesus dan menyalahkan Yesus dan murid-murid. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu, bapak ibu." Di dalam hal ini kita melihat bahwa Yesus menegur mereka supaya wawasannya terbuka, supaya jangan munafik, jangan lebih mementingkan kebiasaan adat istiadat daripada kebenaran. Saudara-saudara, tidak boleh kita membenarkan yang salah, tetapi harus membiasakan yang benar dalam hidup kita sehari-hari.
Kita tidak boleh membiasakan yang salah. Ketika yang salah itu dibiasakan, maka hal itu menjadi benar menurut pandangan umum. Saudara-saudara, bagi Yesus tidak persoalan masalah cuci tangan atau tidak sebelum makan. Karena hal itu bukan menyangkut tentang iman. Bukan menyangkut tentang bagaimana dia imannya kepada Tuhan. Tidak akan mengganggu imannya kepada Tuhan. Karena masalah cuci tangan adalah masalah hal yang sepele. Karena itu juga adalah tidak masalah kerajaan Allah. Saudara-saudara, itulah yang dilihat oleh orang Farisi. Sehingga mereka mengatakan bahwa murid-muridnya itu menurut perkiraan mereka bahwa itu adalah najis. Mereka tidak cuci tangan sebelum makan. Memang kotor kalau tidak cuci tangan sebelum makan. Tetapi apakah itu akan menjauhkan kita daripada Tuhan? Tentu tidak. Karena apa yang kita makan bukan hal itu tentang kerajaan surga. Apa yang kita makan itu nanti akan kita buang ke jamban. Maka bukan persoalan makanan itu, tetapi apakah kita dalam hidup ini ketika mencari makan, ketika kita mau makan atau apapun yang kita lakukan, bahwa semuanya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita dalam hidup kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ketika kita makan atau ketika kita tidak makan, ketika kita lapar dan ketika kita kenyang? Apakah kita bisa untuk melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Saudara-saudara, Yesus mengatakan orang Farisi adalah orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang munafik. Mengapa mereka orang-orang munafik? Karena mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seolah-olah mereka kelihatan benar dengan memberi nasihat pada Yesus. Dalam mereka adalah sama sekali tidak benar. Maka Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya dengan mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Saudara-saudara, itulah yang disebut Yesus tadi munafik. Bahwa seolah-olah dia orang baik, seolah-olah dia memuliakan Allah dengan bibirnya, tetapi hatinya tidak. Hal itu adalah sangat menjijikkan bagi Tuhan. Maka kita harus menjauhi hal-hal seperti itu. Jangan kita mengatakan yang benar, tetapi perilaku kita tidak ada yang benar. Kita mengatakan firman Tuhan, tetapi perilaku kita tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam setiap kehidupan. Saudara-saudara, maka dikasih sering sekali kita melihat apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di kehidupan kita, sehingga kita menyalahkan mengatakan yang hukum. Ketika kita memperoleh makanan dan minuman, bukan masalah kita atau tidak, tetapi apakah kita bersyukur atau tidak, apakah kita berdoa sebelum makan, apakah kita menyerahkan seluruh apa yang kita peroleh kepada Tuhan menjadi pilihan bagi Tuhan atau tidak. Yang paling penting dalam setiap kehidupan kita. Karena itu melalui firman ini bahwa kita diajak untuk berpegang pada perintah. Saudara-saudara, mengapa kita diajak untuk berpegang pada perintah? Karena perintah Tuhan itu dimana saja sama. Maka firman Tuhan itu dimana saja yang sama. Baik suku yang berbeda, agama, firman Tuhan itu sama. Tetapi kalau ada istilah dimana kita tinggal atau berbeda daerah, berbeda suku, maka ada istilah. Oleh karena itu kita tidak boleh memaksakan adat kita kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kebiasaan kita kepada orang lain. Tetapi yang lebih utama adalah bahwa bukan adat yang harus menjadi firman Tuhan yang harus menjadi kontrol dalam hidup kita. Firman Tuhan yang harus menjadi kompas petunjuk dalam kehidupan kita, bukan adat sendiri. Oleh sebab itu marilah kita berpegang kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami